akan dua dari PA dia yang dapatkan. Sementara kita lihat pergerakan ke arah bagian dari Pulau Alpha. Genfos dan kawan-kawan sudah lebih cepat. Face Clan akan menjadi makanan. Semoga, karena memang pergerakan dari bagian bootcamp ini sudah sangat lockdown. Gak bisa bergerak terlalu banyak. Tapi dari Bigetron, lootingan mereka pun belum terlalu matang karena mereka memang tadi scrapping di sekitaran utara Painan. Onzen terkena sebuah damage mungkin karena tadi terlalu lama menyelam. Dan akhirnya mau menyelamatkan cukup sulit. Mela, low HP, hanya butuh satu hit lagi dari seorang Bagas. Tapi masih ada sebuah penjegalan. Untungnya Genfos datang, membuat dua player dari FaZe Clan tumbang. Dua lagi dicari, Vintores dan satu rekannya yang masih belum diketemui oleh tim Bigetron. Oke, kerjasama yang cukup apik, saling penempatan posisi yang tidak terbaca oleh FaZe Clan. Ketika mereka mengetahui belakang aman mungkin bisa mereka diri, tapi Vintores sampai dengan oleh seorang Zuxi yang akhirnya pelurunya menyangsang, menyicil pemain-pemain dari FaZe Clan. Ini adalah poin yang sangat amat penting dan Onsengs, please, come on guys. Satu poin lagi, tetap sangat berarti. Namun terus bisa bermain sangat maksimal dan permainan mereka dari bagian selatan tadi seperti tanpa celah, berbeda dengan Boom Esport. Damroot mendapatkan tempat yang begitu prima untuk melakukan tembakan. Dua player Boom tumbang. Memang ada revive yang bisa dilakukan di bagian dalam air, tapi Xavier pun mengamati sedari tadi. Sudah ada informasi bahkan dari Lamborghini bahwasanya ada player-player yang bertempatan di sana. Boboho jatuh, entah apa yang terjadi, sementara Bigetron akan melakukan fight dengan tim Pandung. Sudah terlihat seorang Jobren Kizuxi tidak mengganti scope, tidak terlalu baik, tapi kawan-kawan yang lain sudah mulai datang. Maxius dan juga satu player terakhir Lapar gagal mengganti senjata dan bahkan S12-kannya justru menembaki ke arah bagian bebatuan. Tidak baik-baik sama sekali, tapi ada tembakan dari bagian atas juga Semnan datang membuat Pandung kesulitan dan akhirnya Zuxi meratakan player terakhir dari Pandung. Pandung merata, pulang ke lobby. Yuhai knockdown. Terlalu banyak peperangan di zona kelima kali ini, Junior. yes, come on, dari Bigetron mereka lagi butuh poin dan berhasil tadi Sam dan Viren. Ternyata ada Vampire yang diam-diam juga menyelinap peluru-pelurunya masuk ke badan mereka dan menyisakan satu player lagi, please. Kenny masih bertahan, ternyata masih ada Bagas kan setahu gue di depan mata dari seorang Kenny, dan bener aja Genfos lah, bukan Bagas yang menyelamatkan muka Bigetron. Bertahan di late game dan Bigetron terus mendominasi. Come on boys, kalian masih ada kesempatan untuk dapat eliminasi dan Selatan Circle masih bisa mereka kontrol, tapi dari Boom Frenzy masih aktif, ternyata tidak, tapi ya bisa titik darah lagi. Come on, healing dulu dan tidak sempat ternyata. The Xavier cepat sigap menggunting kanan dan juga sebelah kiri jembatan. Dia menerobos dengan movement yang menurut gue bisa diantisipasi juga oleh Jobrenki, tapi memang covering satu sama lain dari pemain Bigetron tadi cukup cepat dan akhirnya menghasilkan total 5 eliminasi kan. Tapi Genfos tertangkap oleh The Xavier, makin berbahaya banget The Xavier setelah meratakan pemain-pemain Vampire. Coba menggerebek satu perkaflingan dan pemain Alliance yang tidak bisa lagi menahan. Digunting sebelah kiri juga dan selesai Vampire. Di utara circle dan Bigetron di selatan circle mungkin akan bertemu kalau mereka berhasil menyisiri pemain-pemain yang ada di center. Itu dia, tapi tadi jujur cukup gila pergerakan dari seorang Levi's. Kita tahu Genfos ada di bagian high ground, tapi kalah aim power tadi dengan seorang Levi's dari bagian bawah. Namun begitu, Bigetron masih punya dua player, sementara yang lainnya tim dari Thailand. 40/17 atau 18 peluru saja. Bigetron turun dengan sebuah bagi. Untungnya masih bisa touchdown. Niwi tidak akan bisa selamat di sana. Membuat Bigetron sudah masuk ke top 3. Namun lihat Vampire, bagaimana mereka move as a unit. Smoke yang dikeluarkan juga bukan asal, tapi memang untuk membuat sebuah jalur. Dan tiba-tiba Vampire sudah menguasai sekitar 30% zona. Dengan 4 player yang tidak tergores bahkan dari peluru maupun blue zone. Sudah cukup mereka untuk melakukan sebuah clearing ke arah sekitaran mereka. Dan sepertinya sudah tahu ada tim di bagian depan mereka. Yes, luar biasa smoke yang dimainkan. Blind Vision dari sebelah kiri dan juga sebelah kanan, dan akhirnya mereka berada di bebatuan yang lumayan juga. Tirenya mereka memiliki lengkungan, tapi granatnya masih jauh dan Zuxi. Come on brother, bisa 2 lawan 4 asalkan tidak terganggu oleh Infinity, dan Infinity santai aja dulu, please lah bikin bantuan juga karena pada Swaps pun juga dimakan oleh Infinity. Gata nih secara tidak langsung membantu movement juga dari Bigetron, dan Lapar healing terlebih dahulu, chill aja semua pelan-pelan karena pemain Vampire pun tergencet oleh Infinity yang melakukan movement. Itu dia, berbicara gencetan dari Infinity, tapi Nuzi bisa membalaskan cukup baik. Namun ini adalah fight yang kita mau lihat. Mereka fight dulu, tapi Zuxi mengambil sebuah kesempatan yang cukup gila dengan pergerakan, tapi Zuxi tertumbangkan. Maksud hati itu ingin melakukan sebuah backstep, tapi Bagas atau Zuxi justru tumbang. Tapi kita lihat Stone kali ini berjuang untuk menghadapi 3 player dari Infinity yang makin ganas ke arah bagian depan. Lapar masih tidak terdeteksi. Hard tembakan ke arah seorang Stone. Stone tumbang di sana. Vampire hanya menyisakan Nuzi seorang saja. Tony K low juga dan akhirnya tertumbangkan. Logan maju dan bahkan headshot through the smoke didapatkan Logan. Lapar
harus menghadapi 3 player Infinity. Tertembak oleh Lapar, memberikan low HP karena 1 player di ban, tapi utility dilempar, stun grenade ternyata Lapar kesulitan dan akhirnya kemenangan bagi tim Infinity. Yes, keuntungan besar memang mereka bermain di tengah dan selesai. Ternyata Flash cepat sekali mengeksekusi pemain dari Sersia. Dan Sersia, 1 elim saja mereka koleksi. Kemudian masih berlanjut lagi ke arah Morph Team. Mereka harus cepat juga menghantam pemain dari FL. Quancis sudah dicicil dari sana Flippy. Granat yang sangat manis ditambah lagi tembakan dengan UMP. Namun agak sedikit sembrono, tidak menyadari, tidak aware juga. Tidak, Ajin terus dilemparkan granat, di cooking granat. Dan lagi tidak ada henti-hentinya, tapi kabar baik di sisi Recent Elimination. Bigetron masih mendapatkan pemain dari Alliance dan selesai ternyata didobrak begitu saja. Stone memberanikan diri ke arah Ternike. Tapi Vampire juga ada yang rusuhin. Oh my god, terpom pemerhati dari tim Flash dan selesai. Vampire tidak diduga-duga, mereka rata di hashtag yang ke-11. Itu dia backstep yang benar-benar kejam. Flash melakukan 2 gameplay yang sama di 2 map yang berbeda. Sunhawk seperti ini, kemudian Irangel juga, dan Parajin justru yang selamat. Ingat, Parajin dikontes oleh banyak sekali tim, tapi Parajin tidak berhasil untuk ditumbangkan. Bigetron kali ini menghadapi seorang Keluk. Nate dilempar, Jimmy sudah tumbang di sana. Tidak ada revive sepertinya, tapi Bigetron juga kehilangan 1 player. Akan ada upaya revive ke 1 player di bagian belakang sana. Keluk masih berjaya di bagian belakang dari rumah jamur. Hati-hati, granat yang sangat matang dilempar ke arah bagian Bigetron. Untungnya tidak ter-knockdown, bahkan bisa bergerak dari seorang Zuxi ke arah bagian kiri. Orgenfos ternyata itu 2 melawan 1 dan kemenangan harus diambil oleh Bigetron. Itu dia, Lions tumbang. Bigetron dapatkan eliminasi yang kedua. Tapi Edan loh. Bisa melakukan backup juga. Dasi akan dimajukan ke arah bagian depan, tapi tidak menabrak ke arah Fredonya. Lebih memilih untuk touchdown ke dalam zona terlebih dahulu. Dan Satar melihat, Satar mendapatkan 1 player dari PA. Frankie di sana dan harusnya tidak bisa ter-revive. Bisa menjadi ending. Ada pergerakan juga. Itu dia terus ditembak oleh Satar dan itu dia poin. Masuk ke tangan Bigetron. Tapi Bigetron terlalu berani melakukan sebuah fight padahal masih banyak player dari PA. Adam tumbang. To on to situation. Tembakan dari bagian kiri. Rata PA. Dengan bantuan dari Geek Fam Malaysia. Membuat akhirnya Bigetron dapatkan poin yang keempat. What nice movement. Mereka tahu di area sisi bermanuver masuk ke dari timur. Tidak terlalu bagus. Flat ground terbuka, mereka bisa dihantam dari tim Geek Fam begitu saja di area rumah. Masuk ke area utara pun juga nggak bisa masuk enak karena Boom pun juga menjaga di area sana. Jadi memang satu-satunya pilihan adalah masuk dari daerah bawah yang dimana bisa menghantam 1 demi 1 pemain dari PA yang sedang melakukan aksi juga ke arah tim O2 dan maka berlanjut lagi. O2 menjadi korban selanjutnya ke arah dari Fredo. 1, 2, 3, 2 bebek. Get Force melanggang lesat dari pemain Bigetron. Sekarang adalah Sam9 yang mungkin menjadi tim Malaysia selanjutnya yang bakal itu datang dari Geek Fam Malaysia. Betul, didapatkan beberapa di antaranya. Dan Geek Fam Malaysia rata pulang ke lobby. Boom Esport punya kuasa atas rumah recall yang ada di game kali ini. yang bisa dimakan Boom, tapi Pandum ketika mereka bergerak harus menjaga Watchtower juga untuk membalikan keadaannya ke area Boom. Itu dia, karena memang sulit, tapi ada yang masuk ke arah bagian dari Sam9. Meletup di sana, ternyata masih bisa bergerak ke arah bagian keluar. Tapi Molotov juga memberikan damage. Kenny is a very low HP. Mudah-mudahan ada tembakan dari Boom mungkin atau Bigetron yang akan melakukan sebuah penghabisan. Itu dia, Nate dapatkan 1. Genfos melakukan flank ke arah bagian kanan. Overpick dari Genfos membuat dia tumbang. Ini dia Viren, 1 player yang begitu mengerikan. Dan bahkan Lazy pun juga dapatkan player dari Bigetron. 1 player terakhir dari Bigetron Knight. Dan ini tidak terlalu baik untuk Bigetron. Namun begitu untungnya poin tersebut tetap masuk ke arah bagian dari Indonesia. Dan Viren dapetin Satar. Viren begitu gemilang di game kali ini. Sam9 sudah porak-poranda. 1 peluru saja. Frenzy dapatkan dan 3 tim Indonesia ada di bagian top 3. Siapapun yang chicken itu untuk Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk 3 tim Indonesia mereka mendongkrak poin. O2 berarti melakukan sebuah pilihan yang begitu bijak untuk mendapatkan jembatan. Tapi Morph menghadapi tim Bigetron. 2 player Morph ditumbangkan. Dengan begitu cepat mencari yang ketiga. Tuyol datang ke sana. Lapar dan kawan-kawan di bagian bawah. Tapi knockdown 2 juga terjadi karena Bigetron. 2 player tumbang. Mencari yang terakhir. Dan Bigetron Knight meratakan tim Morph dengan sangat baik. Crossfire terus terjadi. Tapi Alliance datang. This is not an ideal situation. Perang baru saja selesai. Molotov dilempar oleh Keluk. Ini peperangan yang tidak menguntungkan bagi tim Bigetron. Karena datang juga seorang Leon DZ. 3 player sudah aktif. Tapi tinggal 2 lagi. Karena knockdown 1. Jimmy masuk ke arah bagian
bagian dalam, melakukan ending. Satu player terakhir dari Bigetron, menembak dari bagian belakang, ternyata belum. Healing sedang dilakukan, belum terpantau di dalam smoke. Tapi lihat bagaimana cepatnya Alliance datang ke peperangan ini. Sebuah third party yang begitu cepat, Junior. Gila, kuat banget. Aim pemain jarak dekat dari Alliance dan Satar pun langsung diantisipasi oleh Leon DZ dengan UMP-nya dan saat Tidak sedikit berhenti di bagian lower ground. Nah itu dia sudah mulai ada tembakan, entah seperti datang dari Boboho. Melakukan tembakan ke bagian Lapar, bahkan itu dia Lapar terbuka. Dan langsung menjadi sebuah eliminasi karena kalau kata bahasa baginya ngepot. Tidak bisa untuk digunakan lagi. Dan akhirnya Lapar menjadi eliminasi pertama bagi Sam9. Revive tersebut dan seorang Yami dapatkan sebuah knockdown. Nate dilempar, memberikan knockdown lagi. O2, this is not ideal untuk kalian. Yami dapatkan yang kedua. Last man standing dan O2 rata di tangan Bumi Sport. What a defense dari Bumi Sport. 7 poin di awal hari, Junior. Iya, saya mah tadi O2 bisa dapetin satu elim untuk Boom, tapi tidak baik untuk RRQ. Namun RRQ lo masih ada 2 match lagi, ngebom lah ya. At least poinnya untuk besok last chance. Bukan mendoakan mereka tidak untuk last chance, tapi ya ini adalah dongkrakan poin yang sangat perlu. Dan begitu pun Bigetron, yang tadi sudah gue katakan sekarang di angka 50-an poin. Mereka hanya perlu menginjakkan 20-an poin sekian untuk membalap Todak dan juga Roy kalau nggak salah, di angka 72-an plus. Dan itu punya chance yang besar banget untuk mengoleksi 30 poin lagi. Namun di area lain PA sampai kerusak ritme dan juga tempo. Alliance nampaknya diacak. Aduh, 2-3 player bahkan Adik Luk sang hard carry dari tim Alliance pun juga berhasil dimusnahkan dari seorang TMPA. Kido menjadi body block ataupun tanker di situ dan juga Leon DZ dieksekusi. Alliance pincang banget menyisakan Olio. Tapi di tempat lain Zuxi juga tertangkap. Berarti Bigetron hanya misalkan satu, bahkan Satar juga ditumbangkan oleh Geek. Ini padahal adalah permainan Geek yang mungkin perbatasan antara cuma Cera Pekado. Tapi menurut gue di sana juga nggak worth juga. Dan sekarang kalau dilihat udah mengalami kepadatan yang cukup lumayan intens. Ya betul, karena banyak sekali pergerakan dari bagian selatan juga. Jadi kesimpulannya Okay. adalah Chicken ada di tangan The Xavier kembali mungkin. Oh, dari bagian El Pozo sendirian dia ya. Iya. Tapi kita kesampingkan terlebih dahulu tim Vietnam yang satu itu karena tim Vietnam yang lain. Flash kesulitan. Dan untungnya kesulitan tersebut dihasilkan oleh Bigetron Knight dan Satar. Salah satu signature weapon yaitu granat yang memang cukup baik digunakan oleh player satu ini. Membuat satu knockdown tadi harus terkonfirmasi. Itu dia Batman. Menjadi eliminasi pertama bagi Bigetron Knight. Dan Lapar juga bergerak ke bagian belakang agar tidak adanya push. Di bagian depan sebenarnya pergerakan dari tim Flash. Tapi karena gue lihat Bigetron juga ingin mengambil porsi kue. 2 player PA sudah tumbang. Bigetron, gue lihat Satar sudah dari bagian depan. Billbot mencari di mana letak lawan-lawannya menggunakan sebuah UMP. Sebuah grip yang cukup menarik untuk jarak dekat, yaitu menggunakan sebuah vertical grip. Kita masih melihat Frankie tertembak dengan cukup dalam. Belum tumbang, Kido pun demikian. Smoke untungnya ternyata yang memblinding vision mereka. Dari Pandum setidaknya. Ada Bigetron juga, Satar yang tadi gue katakan. Sudah mulai mendekat dengan M4-nya. Ada sebuah adrenaline syringe yang digunakan seperti mendelay waktu dari kematian mereka karena sudah tidak ada first aid juga. Bandages digunakan, Satar masih mencari-cari. Ini smoke yang menurut gue membuat delay peperangan karena kurang dari 17 detik lagi. Semua tim yang berperang di sini seharusnya akan menentukan pilihan. Akan terus melakukan peperangan atau masuk ke dalam zona. Kalau prime spot saat ini milik Geek, Infinity, dan Sersia. Dan sesuai kata-kata lu tadi Gus, nggak akan ada fight di antara mereka karena stalemate akan terjadi. Tapi kali ini Zuxi dapatkan satu knockdown. Ya, Zuxi terus melancarkan serangannya bersama dari seorang Lapar juga di area sini depan. Dan perlahan PA yang tadi menggandrungi pemain-pemain Pandum akhirnya beralih fokus ke arah pemain Bigetron. Dan ini adalah kesempatan untuk Satar. Kemudian dapetin Frankie dan selesai. 2 dan total 3 eliminasi ternyata bisa mereka kukuhkan di early seperti ini. Bigetron belum tahu ada tujuan. Marcius terbuka banget. What happened? Mungkin maksudnya melakukan flanking, tapi spray down dari Nuzi memantapkan dirinya untuk dapetin poin pasti ke arah Marcius. Inilah yang gue katakan tadi, peperangan di zona ketiga tidaklah worth it ketika mereka masih sangat di bagian outer karena zona 4 adalah zona yang sangat krusial terjadi di map 8x8. Sementara Bigetron tadi yang tadi gue cukup bingung kok ada knockdown dari RRQ, ternyata ujung tombak mereka bertemu dengan RRQ. Fanatic dengan sebuah UMP. Tidak berbicara banyak karena tumbang di tangan seorang Lapar. Sebuah knockdown yang sangat penting tadi karena bagian Bigetron. But still a good point untuk tim Indonesia. RRQ harus melanjutkan kembali lagi di game yang terakhir. Tapi FaZe Clan, Morman, Mela tumbang.
Masih menyisakan satu orang saja dari FaZe Clan. Ini tidak baik bagi mereka. Sedangkan tim Thailand yang lain justru Vampire mendominasi kali ini. Pandum lagi-lagi pora-poranda. Joe dan satu player lain jadi two last man standing. Sementara itu dia Joe ditembaki oleh Tony K. Low HP di sana. Sementara Vampire tadi menghadapi Boom justru tumbang seorang swap. Membuat Vampire sekarang beda fokus terlalu banyak. Membuat mereka tidak terlalu on point dalam fight 1v1 antara Tony. Sedang melakukan upaya split ke area selatan. Agak Dari jauh Brigade. Yes, betul sekali. Tapi masih terus disorot oleh pemain-pemain dari Xavier, Levi's. Ke arah dari Sam9 Kenny, ke Viren yang sudah membumbui badan-badan mereka dengan smoke yang cukup tebal. Tapi dari Parajin mengetahui bahwa Yuhai tepat ada punggung yang bisa dia berikan. Satu buah granat dan Yuhai melakukan aksi proninya dengan cukup sigap. Dan satu buah trapping granat tampaknya masih belum berhasil untuk dilakukan dari seorang Parajin. Dan bahkan Yuhai lah yang masih mampu memberikan damage. Karena dari seorang Parajin ini jangan sampai dua buah granat masuk dari seorang Yuhai. Walaupun tadi memang agak sedikit mental. Player saja dari Xavier mengotak-ngatik push yang dilakukan oleh tim Sam9. Boboho memang Masih belum bisa dimusnahkan karena Tony Kela memang vision yang luas karena Bumi Sport dan Stone mencoba memberanikan diri tapi turun. Bob yang masuk on point tepat di depan Muncung dan seorang Stone. Reizi kembali menjadi manpower yang sangat dikagumi dengan satu buah granatnya dan begitu pun ada kabar baik dari tim Bigetron. Mereka menuntaskan juga beberapa pemainnya tapi Zuxi juga diamankan dari seorang Demrut. Masih berfokus, Boom sudah bergerak karena mereka tahu hanya dua saja yang bisa mereka amankan dari Nuzi dan juga Tony K. Memberanikan diri, Ponpin seperti biasa ke area depan, menabrak dan menutup angle tapi tidak terlalu baik karena Tony K lebih siap dan juga sigap dan Nuzi pun juga bisa menyambut kedatangan pemain dari seorang Boom Yami. Tapi bakal dimaju begitu saja, bisakah pemain Boom untuk mengantisipasi dari Nuzi dan gagal? Kebiasaan stage kayak gini loh. Iya, udah di stage ke-3 menuju 4 ini. Nah, teman-teman bisa lihat reveal. Hierarki masih butuh untuk ribut. Aduh, Bigetron lawan Geek Fam. Ayo bisa. Bigetron melawan Geek Fam Malaysia kali ini teman-teman sekalian. 4-on-4 situation. Ada sebuah push yang dilakukan tapi ada util yang digunakan. Akan maju beriringan. Itu dia satu knockdown didapatkan. Tapi ternyata Geek Fam yang dapatkan tidak. Dapatkan yang pertama dari Geek Fam Malaysia. Dicari yang kedua. Sudah mulai turun tentunya dari Geek Fam Malaysia. Berhadapan 1 lawan 1. Shotgun dari Bigetron dapatkan yang kedua. Mencari yang berikutnya juga dari Geek Fam Malaysia. Masih terus dicari. Itu dia. Tapi Genforce yang tumbang. Jangan tapi Satar membalas dengan cukup baik. Revive sedang dilakukan. Geek Fam hanya mempunyai Damrut. Ini adalah keinginan yang kita cari dari Bigetron. Night dan ternyata Damrut menjadi last man standing junior. Sumpah gak main-main lah. Apa yang dia omongin sama kita kok kejadian skenario-nya. Geek Fam. Dan satu lagi guys, jangan lupa Infinity dulu. Infinity juga masih bisa melanggang luas. Dan sekarang geser Geek Fam di hashtag yang ke-8 dan BTR masuk di posisi yang ke-8, menggeser Geek Fam ke posisi yang 9. Namun balik lagi, Infinity masih bertahan cukup melesat jauh. Mereka masih menahan diri, tapi cukup struggle juga LDOG. Bagaimana cara mereka keluar dari sarang ini? Terpisah cukup jauh masing-masing playernya. Agak sulit untuk melakukan regrouping. Kalau dilihat juga gue, lihat smoke-smoke yang mereka gunakan pun juga terpakai di mid game ini. Jadi bisa dibilang late game pun akan sulit untuk mereka mainkan. Sam9 sudah berhasil terus ternyata menarik garis lurus dari area utara dan ada di area low ground. Namun pemilihan spot yang mereka sekarang ini, Pandum nampaknya bakal mengincar atau berusaha menyulik mereka. Namun kekuatan dari Viren ini nggak bisa disepelekan. Dan kabar baik, Bigetron menggeser posisi dari tim Infinity. Gatan diambil sama Cuacong dong. Bandel sekali. Ajar. Tapi nggak apa-apa, itu jadi informasi yang bakal masuk dari pemain Bigetron ke Vampire. Sorry, Xavier. Ke Xavier, ya itu dia. Tapi tadi gue juga ada cukup kekhawatiran. Sam9 sekarang sudah ada di angka 61 poin. Berarti sudah di kepala 6 juga. Berarti chicken dinner kalau Sam9 pun bisa dapatkan ini berbahaya. Tapi Infinity kembali lagi tumbang. Menyisakan 2 orang saja. Tiger X dan juga 3Touch. 3Touch tumbang oleh Lapar. Menyisakan 1 orang oleh Infinity. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah putusnya harapan poin dari tim Infinity. Karena Tiger X is the last man standing. Nate dilemparkan lagi dan lagi. Tapi upaya revive sepertinya masih bisa dilakukan. Masih ada beberapa celah yang bisa dimainkan. Dan zona mendorong ke arah bagian Sam9. Ini dia kekhawatiran gue yang semakin muncul. Tapi gue percaya Bigetron bisa untuk maju ke arah bagian dalam. Bahkan Sam9 juga diganggu. Datang dari tim Flash. Zeus memberikan damage yang begitu besar. Ini momentum mungkin. Tapi ingat masih ada Dingo Xavier juga di bagian Pekado yang juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nate dilempar dari tim Infinity. Mau balas ke arah bagian Flash. Zeus juga sudah matangkan. Nate lempar ke Tony K. Tumbang lagi
lagi player dari Infinity. Menyisakan 2 active player saja sejauh ini. Ya nggak apa-apa lah, di pressure terus-menerus dari pemain-pemain Infinity agar terkikis Fast Helm utility yang mereka miliki sekarang. Sulit untuk mereka menahan, tapi dari Gosu satu buah granatnya belum mampu untuk menembakkan 2 pemain sekaligus, tapi ada follow up juga dari Molotov dan 1 dari Zeus. Trapping yang sangat amat manis dimainkan dan bahkan Gosu pun langsung turun ke bawah untuk menuntaskan perjalanan dari tim Infinity. Skema yang sebenarnya ini diaminkan omongan kita di awal-awal ini, tapi sayangnya boom. Benar-benar pas-pasan banget di hashtag yang ke-8 dan ini mungkin ada chance untuk Bigetron. Mereka kalau dapetin chicken, mereka lah yang bisa direct ke sana, tapi Bigetron pun juga terkadang tumbang. 2 player tapi lapar, masih bisa membalikan ke arah sisi dari Xavier, tapi Padum lah ya try hard untuk menahan langkah-langkah dari Semnan ke bawah, dan lapar di sisi recent elimination masih try hard untuk mendapatkan eliminasi. Zhuhai sedang coba mendapatkan dari sisi pemain Pandu Maxius di area bawah. Dan The Xavier selesai. Berarti mereka enak melanggar keluar dari PKADO. Iya. Tapi ada tim Flash yang masih menjaga, bahkan Bigetron akhirnya kehilangan 1 player lagi. Menyisakan 2 seperti dari Bigetron saat ini, atau 3 bahkan. Satar mendapatkan 1 player. Dan akhirnya di end juga dari FaZe Clan. 6 eliminasi sudah di tangan dari Bigetron. FaZe Clan juga rata. Top 5 kali ini, tapi Sam9 ini yang gua katakan tadi menjadi penjegal mungkin yang cukup berbahaya. Maxius masih menunggu-nunggu. Maxius masih belum terpantau. Alliance dan Sam9 melakukan fight yang sangat-sangat on point. Tapi Boboho terkena nade yang begitu on point dari tim Pandum. Maxius mencoba untuk maju ke arah bagian depan. Tidak diberikan kesempatan karena Keylus melakukan tembakan. Dan tidak baik-baik saja. Alliance berhasil untuk menguasai titik ini dengan sangat luar biasa. Sementara Bigetron dan tim Flash masih saling berjibaku di sana. Satu lagi tim Flash. Ayo bisa Bigetron. Tumbakan player satu ini. Dicari dalam smoke. Masih terdengar stepnya di bagian bawah. Tapi Gosu dapatkan 1 knockdown. Tidak baik-baik saja. Ayo bisa. Tembakan ke bagian atas. Knockdown terjadi. Malah dibalaskan. Oh tidak. Bigetron kehilangan 2 orang. Mencari yang terakhir. Tapi Zuxi dapatkan 1. Lapar dapatkan 1. 1v1 situation antara Lapar dan player terakhir dari tim Flash. Mencari di bagian lower ground sana. Lapar. Dia lapar, melakukan tembakan, dan itu dia. DMS gak selamanya kuat. Ini UMP milik Lapar. Rata tim Flash. UMP yang mantap dan seorang Lapar digocek kanan kiri seperti Cristiano Ronaldo, but the God is Messi. Tapi fight di atas juga masih berlanjut. Ada Sam9 dan juga Alliance. Sesama 2 tim Malaysia ini sedang melakukan aksi heroik, dan ini adalah space yang dimestinya dibuat oleh Bigetron. Akankah Bigetron menggeser posisi dari Boom untuk yang hashtag yang ke-8 dan mereka direct ke Super Sunday? Semestinya iya, karena memang fight yang dilakukan oleh Alliance dan juga Sam9 ini sangat panjang sekali, memupuk waktu untuk pemain Bigetron, tapi Adikluk mati terlalu cepat sehingga pemain Sam9 pun juga bisa melakukan hal yang sama juga dengan Chicken. Perolehan yang banyak eliminasinya. 3 versus 3 penentuan untuk hashtag ke-8 directly Super Sunday di week yang ketiga PMSL 4. Itu dia, Lapar jangan buru-buru. Satar baru melakukan reset di bagian belakang. Nate dilempar ke bagian Viren. Molotov di sana. 2 player terakhir, Kenny dan juga Yuhai. Harus dicari, harus beriringan. Viren sudah terkena damage yang cukup banyak. Kenny di bagian bawah belum terpantau. Itu dia. Akhirnya tertumbangkan 1 menjadi confirm elimination. Genforce mencari di mana letak 2 player terakhir. Kenny terknockdown. Yuhai the last man standing. Ditembak terus. Dan ini dia kemenangan bagi Bigetron. Naik dan juga membuat mereka tentu akan langsung menuju ke Super Sunday. Freaks banget mereka lolos ke